Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waalaikumsalam Pak Wid. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Wid. Pak Wid sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Gimana Pak Wid? Ada yang mau didiskusikan pada hari ini? Iya Bu, ini kebetulan saya dapat tugas di calon guru penggerak ini Bu, untuk mewawancarai Ibu selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 4 Jumakmur ini terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebagusan di tingkat D1. Tapi sebelum itu boleh saya tanya-tanya masalah sedikit pribadi nih Bu. Oh boleh, asalkan yang pribadi banget ya. Iya. Iya. Bu Neti kan selama ini kebetulan yang kami tahu kan posisi mengajar di kota ya Bu ya, di kota kabupaten di Kayuwapung. Kemudian ditugaskan di sini ya, dalam notabene-nya kita itu termasuk jauh dari kota, jauh dari peralatan yang memadai di sekolah. Ini menurut Bu Neti sendiri, perasaan Bu Neti bagaimana nih Bu berada di posisi sekarang menjadi seorang pimpinan di jauh dari keluarga, terus habis itu di sini jauh dari fasilitas yang mungkin memadai. Perasaan Bu Neti bagaimana? Nanya perasaan ya? Iya. Kalau ditanya tentang perasaan, ya kaget awalnya Pak ya. Iya. Ya, seperti yang Pak Wid katakan tadi, itu biasanya di kota. Iya benar. Kemudian juga kondisi sekolah kalau kita mau mengunjungi sesuatu atau menginginkan fasilitas sesuatu langsung ada. Iya di Ya, sini kalau jauh. ditanya itu kan memang perasaannya mungkin butuh apa ya, butuh kestabilan. Oh iya. Dan butuh adaptasi. Dan terus terang agak kaget. Iya. Kaget, agak butuh waktu untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Sini. Nah, kalau berbicara nyaman tidak nyaman, ya pasti ya, pasti sunatullah ya. Kenyamanan yang banyak, fasilitas tersedia fasilitas ya, tempat nyaman, jarak dekat. Tapi disinilah bagi itu sebuah tantangan. Iya. Setiap manusia itu tidak selalu di zona nyaman. Benar. Ketika ibu menghadapi zona yang mungkin butuh waktu untuk merasakan nyaman, itu adalah tantangan ibu. Nah, jadi ibu tak positif thinking saja. Iya. Nah, ternyata ketidaklengkapan fasilitas di sini, jarak yang jauh dari keluarga, itu ibu anggap tantangan yang membuat ibu semakin tangguh dalam menghadapi setiap problem di kehidupan. Amin. Baik Bu, terima kasih. Ini langsung ke wawancara terkait modul D1 nih Bu ya. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Nah, kebetulan Ibu kan baru ya, jadi kepala sekolah di sini. Nah, ketika Ibu di bulan Maret ya, itu ada pengumuman P3K. Iya. Nah, dari 9 yang ikut, Ibu lihat 5 yang lulus dan 4 yang tidak lulus. Nah, ini merupakan dilema ya. Dua sisi mata uang. Ya. Nah, dilema juga bagi seorang pimpinan atau kepala sekolah ya. Bagaimana agar Ibu bisa memutuskan suatu keputusan yang tidak merugikan satu sama lain. Nah, tentunya bagi guru-guru yang lulus, tentunya mereka senang kan, bahagia kan? Karena sudah lulus P3K, awalnya mereka honor kan, masa depan mereka atau nasib mereka pasti gitu. Nah, tapi di sini Ibu lihat ada 4 yang tidak lulus, di situ mereka kan sedih. Nah, Ibu sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang manusia tentunya berempati. Nah, di sini Ibu
mulai berpikir bagaimana caranya agar guru-guru yang tidak lulus ini tetap dia diberi kesempatan untuk bisa mengajar di sini, kemudian juga bisa ikut P3K selanjutnya. Nah, ini identifikasinya adalah guru-guru yang tidak lulus P3K. Selanjutnya yang selanjutnya Bu, yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau menurut Ibu Pak ya, sebelum kita mengambil keputusan agar keputusan yang diputuskan itu tidak berdampak negatif satu sama lain, Ibu koordinasi, Ibu melakukan musyawarah terkait dengan permasalahan guru honor yang tidak lulus P3K ini. Nah, pertama Ibu mengajak musyawarah para wakil kepala sekolah, ya wakil guru, Ibu ajak bicara, kemudian juga wakil kesiswaan dan dinas. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Berarti berdiskusi tadi. Ya, prosedurnya adalah dengan berdiskusi, kemudian memanggil para wakil untuk berbicara di ruang saya sebagai kepala sekolah, mendiskusikan permasalahan yang penting ya. Kalau ini penting karena jika kita salah mengambil keputusan, maka satu orang akan merasa dirugikan dan nasib mereka nanti kedepannya bingung ya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yaitu tadi dengan musyawarah. Karena menurut Ibu kalau dengan musyawarah, maka ketika kita mengambil keputusan, insya Allah keputusan yang dibuat itu bisa objektif. Karena mengumpulkan beberapa ide, beberapa pendapat dari orang satu atau guru satu, kemudian lainnya. Tentunya yang kita libatkan memang orang-orang yang memang kita percaya dan kita anggap sebagai orang-orang yang insya Allah objektif lah dalam menentukan keputusan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah jika salah satu keputusan itu belum bisa diterima pihak lain, nah sehingga menimbulkan emosi atau gesekan emosi seperti itu. Mungkin menimbulkan gesekan emosinya berupa kekecewaan. Itu tantangannya. Tantangannya seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya menyikapi atau Ibu menyikapi para guru yang merasa keputusan yang diambil itu tidak nyaman dengan mereka. Nah, itu tantangan saya. Bisa nggak saya Ibu selaku pimpinan bisa meyakinkan para guru yang merasa tidak nyaman dengan alasan-alasan yang itu bisa mereka terima. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, karena identifikasi masalah tadi yaitu menyikapi guru honor yang tidak lulus P3K, maka itu kan insidentil. Namun tetap Ibu pakai prosedur yaitu memanggil guru honor yang tidak lulus atau belum lulus, kemudian untuk diajak diskusi, dan juga Ibu juga memanggil guru honor yang sudah lulus P3K. Jadi semuanya diajak berdiskusi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, tentunya faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan adalah SDM. SDM di sini adalah para wakil ya, untuk bisa diajak berdiskusi, dan ada salah satu guru senior juga diajak diskusi. Jadi lebih ke SDM yang kompetensi ya. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di kasus-kasus dilema? Pembelajaran yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut objektif, yaitu sebagai seorang pimpinan, ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya musyawarah atau koordinasi pada pihak lain atau kepada guru lain itu lebih penting.
Jadi kita koordinasi satu sama lain dan memberikan kepercayaan juga kepada para guru yang kita ajak untuk berdiskusi bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Jadi koordinasi satu sama lain dengan musyawarah dan selalu koordinasi dengan para guru. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih ini Bu waktunya dan wawancaranya. Semoga pembicaraan kita ini nanti ketika ada permasalahan lagi kita bisa berdiskusi lagi Bu, bisa selalu saling mendukung Bu. Saya terima kasih Bu. Ibu selalu mendukung Pak Wid untuk sukses dalam kegiatan program guru penggerak Pak Wid. Amin. Kita selalu koordinasi Pak ya. Nanti Pak Wid lah sebagai motor penggerak di SMP Pak Suci Makmur ini. Pokoknya semangat terus ya Pak Wid ya. Siap. Kita doa restunya pokoknya Bu, Insya Allah sampai akhir pembelajaran kami. Terima kasih Bu, itu saja Bu. Terima kasih waktunya Bu. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maaf ini mengganggu waktunya ini Bu. Saya dari ada tugas dari guru penggerak ini untuk angkatan 7 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelum masuk ke wawancara yang Mas ini, saya ini pengen wawancara sedikit pribadi nih. Menurut Ibu, kalau boleh tahu ini sejak kapan menjadi seorang pendidik? Tahun ya. SK-nya ya. Iya. Pertama kali itu turun di tahun 2005. 1 Januari 2005. Sudah di sini langsung? Enggak, Oh. Ibu penempatan pertama di Kampung Baru. Oh, di Kampung Baru. Kalau dulu SMP 7 ya. Iya, SMP 7 Mesuji. Mesuji. Ini SMP 2. Iya. Di situ di penempatan pertama di situ selama 3 tahun Ibu di situ. Karena rumah Ibu kan di Catur. Iya. Jadi bolak-balik. 1 minggu itu jadi 3 hari saya di sana. Iya. Jadi 2005. 2005. Terus untuk sebagai kepala sekolah ini sudah berapa tahun? Kalau sekolah itu aku itu sampai 1 tahun. Oh. Kalau SK-nya itu 14 Juni 2022. Oh, 4 Juni nanti baru 1 tahun. Kalau boleh tahu ini Bu, apa ada yang memberatkan ini Bu? Misalkan ada selama ini yang diberatkan dalam perjalanan di kepala sekolah di sini, ada nggak kasus-kasus yang kira-kira itu berat? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Mudah-mudahan. Semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Kalau apa gangguan sedikit-sedikit itu Iya, saya iya, dari iya. dari Iya. luar dari ASN. Iya. Alhamdulillah sampai Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya ini kita langsung ke wawancara nih Bu, terkait dengan pengambilan keputusan di modul 3.1 tugas saya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sesuatu moral? selama ini kalau untuk khusus mengidentifikasi tidak ada. Jadi Pak berjalan ya. Oh, berjalan seperti ada masalah baru kita. Oh iya. Kalau khusus untuk mengidentifikasi. Oh iya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
musyawarah dulu. Musyawarah dulu. Kita koordinasi dengan guru, dengan kerja, dengan kompeten Iya, ya, iya. lalu dengan komite. Jadi kita bersama-sama. Musyawarah gitu ya, dan untuk mengatasi masalah tersebut dalam pengambilan keputusan gitu. Bisa tidak itu sendiri Iya, yang iya. ini kita musyawarahkan dulu. Kalau dapat Iya. Selanjutnya langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa digunakan selama ini? Nanti musyawarah tadi Iya. juga dalam mengatasi suatu permasalahan. tidak ada prosedur khusus Iya, yang tidak ada. kita musyawarahkan dulu apa permasalahannya, kita cari solusinya Iya, bersama-sama iya, iya. ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif yang pertama tadi yaitu Pak musyawarah. Musyawarah, ya. Tetap musyawarah itu yang pertama. Kemudian kita mengumpulkan fakta. Fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di lapangan itu apa saja. Kemudian kita juga jangan hanya mendengar dari satu Satu pihak. pihak. Oh, Jadi kita iya. harus mendengarkan dari kedua pihak. Bisa diambil secara tidak sepihak gitu ya. Iya. Bisa semuanya bisa bisa sama-sama mengenakan gitu. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang diuntungkan gitu kan ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu, Pak? Merupakan tantangan. Itu sering kita dapatkan Oh iya iya iya. kan ibu Iya iya iya. jadi dari kita Iya. yang mengajukan Iya, 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 iya. jadi kadang kita Sungkan Bu ya. Karena kita agak sungkan Iya iya karena benar masih benar. ada di Iya. Satu mereka yang baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur tidak apa yang Ibu jalankan? Apakah ada jadwal khusus Jadwal ya. khusus, ya. Kalau jadwal khusus atau jadwal tertentu tidak ada. Tetap ya kalau apa kita menyesuaikan masalah Menyesuaikan permasalahan. Jadwal khusus tidak ada prosedur khusus. Iya iya. Jadi apabila misalkan memang ada timbul masalah baru kita musyawarah bersama gitu. Tidak ada jadwal khusus untuk misalkan ada permasalahan yang ada di hadap. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Tentu ada. Oh, iya. Teman kan berkas sejawat. Ya, jadi kalau ini kan di ini masalah nanti tempatkan dulu kan. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di permasalahan selama ini? Intinya ya itu tadi segala sesuatu harus kita musyawarahkan. Kita tidak memberikan keputusan sendiri. Sepihak. Sepihak. Jadi harus musyawarah. Sepakat untuk mengambil keputusan bersama biar tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kalau boleh tahu untuk kasus-kasus anak kenakalannya itu apakah pernah ada yang maksudnya itu melakukan batas itu misalkan dia membolos terus sampai apa itu merugikan teman yang lainnya gitu. Kalau membolos ada. Namanya anak Iya, banyak kan, iya, iya, banyak pola, Banyak karakter dari banyak rumah, karakter. Nah, yang membolos ada. Kemudian yang apa namanya, anak itu berangkat dari sekolah tapi tidak sampai Dari sekolah sekolah. nongkrong, nanti Iya, iya. nongkrong di warung. Oh, gitu.
itu. Jadi pernah itu kasusnya Iya, 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 ada iya. ini ketahuan Ketahuan, ya, iya, iya. ada yang melaporkan. Jadi dikejar sama guru Oh. datangin, Iya, iya. baru itu didatangin kan sampai anaknya kocar-kacir berlari kan, ada juga yang sampai tertusuk paku kakinya Oh, karena karena ketakutan iya, iya, kan. iya. Nah, jadi itu akhirnya ya dipanggil. Itulah Pak. Nah, anak ini lebih pintar. Iya, iya. Bener, bener. Dengan orang tuanya kan namanya Iya, sekolah, bener. Nah, orang tua kan percaya saja. Iya. Tapi tidak sampai. Nggak sampai ke sekolah. Nongkrong, Nongkrong. merokok. Nah, itu. Kelas berapa itu, Bu? Kan sudah kelas tinggi ya? Biasanya kelas tinggi, Kelas kelas tinggi, 9 ya? dan berapa. Kalau kelas 7 masih belum. Sepertinya. Sama berarti. Kami itu juga itu. Nggak ada yang bolos gitu. Untuk penyelesaiannya berarti langsung dipanggil anaknya gitu. Iya, dipanggil. Kalau kami kan ada prosedurnya. Iya, iya. Ada masalah yang pertama itu dikembalikan dulu ke kelas. Di kelas dulu. Bila itu terjadi di Panggilan kepada Ratna Ajani kelas 7. Iya. Silakan ke sumber suara. Iya, iya. Sekali lagi. Panggilan kepada Ratna Ajani kelas 7. Silakan ke sumber suara. Nasihati kan, jadi perubahan perilaku atau tidak. Iya. Itu akhirnya dari kalau sudah 3 kali berturut-turut seperti itu, kita juga sudah Surat panggilan. panggilan. Di atas materai, Pak. Iya, iya. Oh, berarti materai. Kalau tidak seperti itu ya. Iya, tidak Bu. apa-apa. Enggak ini anaknya enggak jelas. Nah, itu. Terima kasih itu Bu atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ini Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf dan mungkin cukup Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.